Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang baik ini kembali kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Di kesempatan yang baik ini saya mencoba menyampaikan kepada kita semua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah yang diridai Allah padanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, atadruna mal muflis, apakah kalian tahu orang-orang yang muflis, orang yang pailit, orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina, orang yang bangkrut, orang yang pailit di antara kami yang kami tahu ya Rasulullah, malla dirhamah, orang yang tidak mempunyai dirham, orang yang tidak mempunyai uang, wala mata', dan dia tidak mempunyai harta ataupun kesenangan. Faqala innal muflisa, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menegaskan, al-muflis yang saya maksudkan, orang yang bangkrut yang saya maksudkan adalah dari golongan umatku, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, pada hari kemudian dia datang dengan membawa pahala salat, wa siyamin, dan pahala puasa, wa zakatin, kemudian pahala zakat, wa ya'ti, dan kemudian ada seseorang datang kepadanya mengadu, qad syatama hadza, dia telah memaki orang ini, wa qazafa ini, wa akala mala hadza, dan dia telah memakan harta orang ini, wa safaka dama hadza, kemudian dia telah menumpahkan darah orang ini, wa daraba hadza, dia telah memukul orang ini, fa yu'ta hadza min hasanatihi, maka kebaikan-kebaikannya tadi, yaitu pahala sholat, pahala puasa, pahala zakatnya yang dibawa, diberikan kepada orang yang pernah disakiti. Fa'in faniyat, kalaupun sudah habis pahala sholat, puasa, dan zakatnya yang dibawa tadi, qabla ayyuqdama alaihi, dan masih ada orang-orang yang pernah disakiti di dunia, ukhidha min khatayahum, orang yang pernah disakiti tadi diambil dosanya kemudian ditimpakan kepadanya, faturihat alaihi, ditimpakan kepadanya tadi, thumma turiha finnar, selanjutnya dia dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam api neraka. I'tibar ataupun pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, bahwa bisa kita menyimpulkan bahwa kalau kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kita kepada Allah, satu kali kita datang dengan taubatan nasuha, taubat yang benar-benar, kita menyesali semua perbuatan yang pernah kita lakukan, insya Allah Allah ampuni. Asalkan jangan kita pernah menyakiti orang lain, jangan kita pernah berbuat dosa kepada sesama kita manusia. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ampuni sebelum kita meminta maaf, dan orang yang pernah kita tempati berdosa tersebut memaafkan apa yang telah kita perbuat kepadanya. Hadis ini menceritakan kepada kita semua bahwa dia telah memaki orang, dia telah memukul orang, bahkan menumpahkan darah orang tersebut, dan dia meninggal, dia tidak meminta maaf kepada orang-orang yang pernah disakiti ini. Maka dia berurusan pada hari kemudian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang tersebut datang menuntut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Allah, memang betul orang ini banyak pahala salatnya, banyak pahala puasanya, bahkan zakatnya, tetapi dia pernah menyakiti hati saya, dia pernah membunuh saya, bahkan dia pernah memfitnah saya, dan dia belum pernah datang meminta maaf kepada saya. Maka dengan kejadian tersebut
pahala-pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya diberikan kepada orang yang pernah disakiti. Kalaupun pahala haji puasanya sudah sudah habis diberikan kepada orang-orang yang pernah disakiti, dan ternyata masih ada orang yang disakiti yang lain yang datang menuntut, sedang pahala kebaikannya sudah habis, maka dosa orang yang pernah disakiti Allah timpakan kepadanya, yang pada akhirnya inilah yang membuat dia masuk ke dalam neraka. Inilah yang membuat dia Allah murka dan dilemparkan ke dalam neraka. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diistiqamahkan dalam kebaikan. Mari kita saling mengingatkan saudara kita untuk tetap di jalan kebaikan sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah, dan orang-orang yang pernah kita tempati berbuat salah, kita meminta maaf secepatnya. Kita saling memaafkan, apalagi ini masih momennya di bulan Syawal yang kita di Indonesia ini merupakan tradisi saling memaafkan. Demikian yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.